Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fisika Komputasi. Baik, mahasiswa sekalian, kita akan masuk ke materi baru, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB, atau kalau di FISMAT kita kenalnya Ordinary Differential Equation atau ODE. Setelah pekan kemarin kita selesaikan materi diferensiasi numerik, maka di pekan ini kita melanjutkan ke materi persamaan diferensial biasa. Nah, di persamaan diferensial biasa ini banyak metode, mulai dari yang dasar hingga sampai ke telitian tinggi. Di video ini khusus dibahas mengenai review kembali apa itu persamaan diferensial biasa dan bagaimana menerapkan salah satu metode penyelesaian persamaan diferensial biasa tingkat dasar, yaitu metode Euler. Oke, kita lanjut. Tujuan dari perkuliahan ini adalah yang pertama, mendefinisikan persamaan diferensial biasa. Artinya kalian juga harus bisa menuliskan, memformulasikan gitu ya, setelah memodelkan dari problem, kemudian kalian bisa memformulasikan ke dalam bentuk matematis. Itu maksudnya. Di banyak problem persamaan matematis, termasuk nanti di contoh yang akan kita bahas, itu sudah termasuk persamaan diferensialnya. Jadi sudah diberikan persamaan diferensialnya, namun nanti di problem yang sesungguhnya itu tidak diberikan. Jadi kalian hanya diberikan persoalan, kemudian kalian membangun persamaan matematis ya dari proses pemodelan. Seperti yang sudah sering kita lakukan ya. Kemudian objektif yang kedua, kalian bisa mengingat kembali ya, menyelesaikan persamaan diferensial biasa menggunakan solusi klasik. Solusi klasik itu biasanya kita pakai pemfaktoran. Nah, kenapa sih kita harus mereview ini ya, mereview topik yang sudah pernah dibahas di fisika matematik? Tidak lain, tujuannya adalah agar kalian bisa melihat bagaimana step yang dibangun untuk di setiap metode numerik untuk menyelesaikan persoalan persamaan diferensial biasa. Jadi kita berikan kerangkanya, kemudian kita bahas, misalnya nanti kita akan bahas dua metode, yaitu metode Euler dan metode Runge-Kutta. Metode Euler itu mengambil dari kerangka idealnya sampai berapa banyak. Nah, kemudian metode Runge-Kutta itu apa yang di-upgrade atau apa yang diperbaiki atau apa bedanya dengan metode Euler. Jadi seperti itu. Kemudian objektif yang ketiga adalah menerapkan metode Euler untuk menyelesaikan persoalan persamaan diferensial biasa. Oke. Persamaan diferensial itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah Ordinary Differential Equation atau ODE, bahasa Indonesianya PDB, persamaan diferensial biasa. Kemudian ada Partial Differential Equation atau PDE. Untuk PDE di fisika komputasi ini nanti sifatnya materi pengayaan. Jadi jika waktu masih ada sampai dengan pekan UAS, kita akan bahas materi pengayaan ini. Oke, jadi nanti sampai dengan seminggu ke depan kalian akan belajar, termasuk juga yang di praktikum nanti menyusun laporan pendahuluan itu terkait dengan persamaan diferensial biasa. Nah, bagaimana kita memformulasikan persamaan diferensial? Langsung saja masuk ke kasus sistem massa pegas. Ya, ke kasus sistem massa pegas. Sebelum masuk ke sistem massa pegas, saya ingin tambahkan sedikit ya, kalau kalian lupa gitu, misalnya ya, bentuk dari persamaan diferensial itu contohnya
Misal D kuadrat Y X 2 dx. Ya. Contohnya seperti ini. Kemudian ada lagi misalnya seperti ini. Oh, ini DY. Misalnya seperti ini. Kalian perhatikan untuk yang baris pertama ini adalah persamaan diferensial biasa orde 2. Kemudian yang di baris selanjutnya itu adalah PDB orde 3. Jadi persamaan diferensial itu dikelompokkan berdasarkan namanya orde dan derajat. Orde itu merujuk pada turunan tertinggi ya, tingkat turunan tertinggi. Jadi highest derivative. Sedangkan degree itu adalah pangkat dari highest derivative. Kalau kita lihat yang baris pertama tadi adalah PDB orde 2 pangkat 1, kemudian yang baris kedua ini adalah PDB orde 3 pangkat 1. Jadi degree itu kalau misalnya yang highest-nya ini dipangkatin 2 berarti dia degree 2. Seperti itu ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalnya seperti ini ya. Persamaan diferensialnya dy dx plus 1 kuadrat tambah x kuadrat dy dx sama dengan sin x. Nah, ini berarti persamaan diferensial orde 1 derajat 2. Ya, karena turunan tertingginya adalah first derivative. Sedangkan degree-nya ini 2. Ya. Jadi jangan sampai tertukar cara penulisan degree dan orde untuk persamaan diferensial. Oke, kita lanjut ke bagaimana memformulasikan persamaan diferensial untuk sebuah persoalan pemodelan ya. Kita ambil saja sistem massa pegas teredam, damping spring ya. Kalau di mata kuliah gelombang kalian sudah belajar damped oscillation. Nah, sekarang kita bahas bagaimana memformulasikannya sebelum kita masukkan ke metode numerik. Nah, di sini sifatnya hanya review, jadi dalam memformulasikan ini diharapkan kalian bisa
mengingat kembali dan mengerti step yang diambil di setiap metode numeriknya. Oke, di skema ini kita lihat bahwa sistem massa pegas teredam ini si massa M ya, si massa M ini dapat bergerak dengan pegas gitu. Tapi ada koefisien redaman. Kita tulis saja ya, hukum Newtonnya. Ya, hukum kedua Newtonnya kalau dilihat cepat bahwa M dikali, kalau di bawah kan apa, gravitasi ya, ini berarti M kali A sama dengan Fs ditambah Fd. Ya. Ini adalah saat dia di titik setimbang. Jadi si Fs adalah, S itu merujuk ke pegas spring, ya. D itu adalah gaya pegas, gaya D dump, gaya redaman. A itu acceleration. Kemudian kita tahu bahwa dari hukum Hooke bahwa gaya dari pegas itu min Kx. Di sini koefisien pegasnya K. Kemudian untuk yang damp force itu min BV. Kita anggap dia linear proportionally dengan kecepatan geraknya. Gitu. Dan arahnya berlawanan dengan gerak. Jadi besarnya linear dengan gerak, kemudian arahnya berlawanan dengan gerak karena redaman. Jadi dia minus gitu ya. Nah, ini adalah saat dia berada di sistem equilibrium dinamik. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Kalau dia diem gitu artinya tidak bergerak, itu hanya ada gaya berat dan tegangan ke atas seperti ini. Jadi si pegas dan gaya redamannya kan dia nggak ada pergerakan, jadi seperti seutas tali gitu ya. Nah, pada kondisi dinamik inilah kita bisa menyusun persamaan diferensial ya. Jadi dari persamaan yang tadi ya di slide sebelumnya bahwa MA sama dengan Fs tambah Fd. Kita tulis ulang. M kali A sama dengan Fs tambah Fd, dengan A adalah acceleration, itu adalah posisi ini X ya, posisi turunan kedua dari posisi ya maksud saya. Jadi D kuadrat X dt kuadrat, kemudian V itu kan turunan pertama dari posisi. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke persamaan ML sama dengan Fs tambah Fd. Tadi Fs-nya adalah gaya Hooke min Kx, kemudian Fd-nya min Bv ya. Dengan K dan B adalah suatu konstanta, suatu tetapan. Oke, jadi M dikali D kuadrat X dt kuadrat sama dengan min Kx min B dx dt.
ya. Kita ubah semuanya, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya seperti ini. Nah, ini adalah persamaan diferensial biasa orde 2 derajat 1. Ini dari sistem tadi. Ini kita peroleh dari sistem massa pegas redam. Spring mass dam system. Oke. Selanjutnya akan muncul pertanyaan bagaimana menyelesaikannya. Nah, di fisika matematik kalian itu diajarkan teknik klasik, bagaimana menyelesaikan persamaan secara eksak gitu ya. Selain teknik klasik juga diajarkan transformasi Laplace. Nah, di video ini saya akan hanya mereview classical technique supaya tidak kepanjangan videonya. Jadi kita tuliskan D order derivatif Y dx n gitu ditambah kn dn-1 dy dx n-1 ditambah selanjutnya ya sampai orde 3, orde 2, orde 1. Ini kita sebut sebagai general form, bentuk umum dari PDB linear. Dengan koefisien konstan. Di sini ada K1, K2, K3 sampai Kn. Oke. Nah, solusi dari bentuk umum ini, jadi mau seberapa panjangnya orde ya, seberapa tingginya orde persamaan diferensial linear, maka solusi umumnya itu terdiri dari dua bagian. Jadi Y sama dengan YH tambah YP. YH adalah homogeneous part of the solution. Jadi solusi homogeneous. Solusi yang diperoleh jika ruas kanannya kita ganti sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi ini kita sama dengan 0, maka kita akan memperoleh yang namanya homogeneous part of solution. Kemudian YP adalah particular part. Jadi kalau kita akan memisalkan sebuah fungsi ya. Ini kita pindahkan sini, kemudian kita memisalkan suatu fungsi gitu. Nah, ini kita akan memperoleh homogeneous part, particular part solution. Nah, bagaimana penerapannya? Langsung ke contoh ya. Contohnya seperti ini. Ada persamaan 3D dx tambah 2y sama dengan e pangkat min x. Nah, diketahui y 0 sama dengan 5. Bagaimana menyelesaikannya? Ya. Di Fismat saya rasa kalian masih ingat bahwa kita memisalkan operator D itu untuk mengganti D dx supaya kita melihatnya lebih sederhana. Jadi PDB ini akan kita tulis sebagai 3D oh ya, ini dy ya, 3dy ditambah 2y sama dengan e min x. Kita bagi solusinya. Yang pertama,
Yang pertama, kita cari dulu solusi homogenusnya. Ya, tadi kan Y sama dengan YH tambah YP. Kita cari dulu YH-nya. Bagaimana caranya? Ya tadi. Dari persamaan diferensial, ruas kanan sama dengan 0, maka kita akan memperoleh YH. Jadi kita buat seperti ini ya. Dari persamaan diferensialnya 3D YH tambah 2YH sama dengan 0 seperti ini. Sehingga kita peroleh 3D tambah 2YH sama dengan 0. Nah, kita akan punya akar solusi. Akar solusi ini kalian bisa lihat lagi di buku Fismat, itu akan menjadi pangkat, koefisien pangkat dari fungsi eksponensial ya. Di kuliah elektronika juga kita pernah bahas TDD. Nanti silahkan dibuka lagi ya. Ini jadi akarnya lah ya. Boleh lah seperti ini. Diperoleh D sama dengan min 2/3. Nah, sehingga kita akan memperoleh YH sama dengan C E konstanta C E pangkat min 2/3 X. Ya. Ini adalah homogeneous solution part. Sekarang step yang kedua kita mencari yang partikularnya. Nah, salah satu fungsi yang kalau kita turunkan dia akan menghasilkan fungsinya lagi, itu adalah fungsi eksponensial. Bisa juga kalian pakai fungsi sinus, fungsi kosinus ya, bergantung kebutuhan soalnya. Di contoh ini kita menggunakan pemisalan fungsi eksponensial. Jadi kita misalkan dia adalah AE pangkat min X. Nah, kita masukkan ke persamaan diferensialnya ini. Jadi 3 ddx dari AE min X ditambah 2 AE min X sama dengan E pangkat min X ya. Ini kita turunkan seperti biasa, kita dapat nanti min 3A E pangkat min X tambah 2A E pangkat min X sama dengan E pangkat min X. Kalau kita lihat semuanya mengandung unsur E pangkat min X ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa A E pangkat min X sama dengan E pangkat min X. Nah, ini berarti kita peroleh nilai A sama dengan min 1. Sehingga kita akan memperoleh YP-nya yang tadi kita misalkan ini, kita akan peroleh dari sini ya. YP sama dengan min 1. Nah, complete ya solusi lengkapnya. Complete solution. Solusi lengkapnya tadi Y sama dengan YH tambah YP. Itu berarti Y sama dengan YH-nya tadi CE pangkat min 2/3 X ditambah YP-nya tadi min E pangkat min X. Seperti ini. Nah, tinggal ada satu konstanta yang perlu kita cari melalui nilai initial condition ya.
kita masukkan nilainya, berarti Y saat T sama dengan 0, saat X sama dengan 0, nilainya 5. Berarti ini C E pangkat min 2/3 kali 0 ditambah min E min 0. Ini nilainya 5. Ya, kita peroleh ini E pangkat 1 berarti C min 1 sama dengan 5, maka C nilainya 6. Nah, dari sini kita akan memperoleh solusinya, diperoleh bahwa Y sama dengan 6 E pangkat min 2/3 X min E pangkat min X. Nah, ini kita sebut sebagai exact solution. Caranya tadi ya, pakai classical technique. Kemudian yang Laplace transform itu kalian bisa baca lagi buku Fismatnya. Yang mau saya bahas lagi ya, kalau tadi kan terlihatnya contoh 1 itu mudah ya, pada kenyataannya tidak semudah itu. Maksudnya kalau mudah ya ngapain juga ada fisika komputasi, karena seperti yang kita diskusikan di minggu pertama, fisika komputasi itu untuk menyelesaikan persamaan matematis yang tidak bisa diselesaikan secara eksak, gitu ya. Jadi ini kita ambil satu contoh lagi. Nah, kali ini fungsi di sebelah kanan ruas tanda sama dengannya adalah fungsi sinus. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau dilihat ini adalah orde 2. Orde 2 degree-nya 1. Oke. Seperti biasa, kita tentukan dulu langkah pertama yang solusi untuk homogeneous part solution. Ya, hanya kita sederhanakan bentuk diferensialnya menggunakan operator D tadi ya. Berarti kalau ini kita tuliskan menjadi D kuadrat ya. Ya, yang ini jadi DY. Oke. Kalau kita tuliskan ini jadinya 2D kuadrat ditambah 3D ditambah 3,125 ini Y sama dengan 0 ya. Karena kita mau langsung cari homogeneous part solution. Kita bisa selesaikan yang di dalam kurung, nanti kita dapat, ya kita ganti aja D-nya pakai R ya, root maksudnya akar. Jadi kita ganti 2R kuadrat tambah 2R tambah 3,125 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kan kita tidak bisa langsung akarkan ya. Oh bisa ya, kalau ini kebetulan bisa, ini bulat hasilnya. Kita bisa pakai rumus ABC ya. R sama dengan min 3 ini min 3, ini min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Saya harap kalian bukanya di laptop supaya terlihat jelas tulisannya ya. Per 2A. Jadi diperoleh R-nya sama dengan min 3 plus min akar dari 9 kurangi 25. Oh ya, ini kalau pakai rumus ABC ketemu ya. Walaupun hasilnya angkanya bagus, tapi ketemu ya. Dia nilainya imajiner, min 3 plus minus, ini kan min 16 ya, akar min 16 itu sama dengan 4 kali akar min 1. Akar min 1 itu
imajiner. Nah, kalau di fisika komputasi, di fisika matematik kalian boleh imajinernya pakai huruf I. Kalau di kuliah elektronika kemarin kita pakai J karena I kita pakai untuk kuat arus. Kalau kita sederhanakan kita akan punya dua akar imajiner, yaitu min 0,75 plus minus 1. Oke, ini adalah akar kita. Perlu kalian ingat bahwa kalau dia punya akar imajiner, berarti solusinya adalah fungsi trigonometri. Silakan dibuka kembali catatan Fismatnya, maka nanti kita akan memperoleh nilai homogeneous part solutionnya sebagai ya sama dengan E pangkat min 0,75. Nah, ini konstanta 1 cos X tambah konstanta 2 sin X. Seperti ini. Ya. Nanti konstanta 1 dan konstanta 2 K1 K2 kita cari melalui nilai initial condition. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita mencari nilai YP. Kita mencari nilai YP. Nah, nilai YP-nya bagaimana kita carinya? Nah, tadi kita misalkan dulu persamaannya. Nah, sekarang bagaimana memisalkan jika fungsi sebelah kanannya itu adalah fungsi sinus, fungsi trigonometri. Nah, untuk particular part of solution, kalau dia trigonometri maka pemisahannya trigonometri lagi. Tapi bagaimana misalkannya dalam bentuk lengkap, ya. Jadi part yang kedua kita menggunakan particular solution. Kita misalkan YP-nya adalah A sin X ditambah B cos X. Jadi gini, kalau misalnya dia trigonometri harus pemisahan lengkap. Kita masukkan ke sini, ya. Kemudian nanti ruas kanannya sama dengan sin X. Berarti ini 2 derivatif orde 2 dari dx A sin X tambah B cos X ditambah 3 dx A sin X tambah B cos X ditambah 3,125 dikali A sin X tambah B cos X sama dengan sin X. Nah, ini kita selesaikan sehingga diperoleh turunan keduanya jadi 2 kali min A sin X min B cos X ditambah 3 A cos X min B sin X ditambah 3,125 A sin X tambah B cos X sama dengan sin X. Kalau kita selesaikan, ya, nanti jadinya seperti ini. Kita faktorkan, maksud saya kita kumpulkan, ini jadinya 1,125 A min 3B sin X, ya. Jadi nanti yang ada
sin X nya kita, ini kan ada min 2A sin X, kemudian ditambah min 3B sin X, kemudian ditambah 3,125A sin X gitu ya. Jadi ini kita jumlahkan semua, jadinya didapat seperti ini, ditambah 1,125 B tambah 3A cos X sama dengan sin X. Nah, diperhatikan bahwa sebelah kanan aja hanya ada sin X, jadi bisalah kita tulis seperti ini, 1,125A min 3B sama dengan 1, kemudian 1,125B plus 3A yang cos X, karena diruaskan tidak ada cos X, kita tulis sama dengan 0. Nah, kita selesaikan, kalian bisa kerjakan ini secara manual atau menggunakan program yang SPL ya, solusi persamaan linear, sistem persamaan linear. Bisa di komposisi LU atau Gauss-Naef ya. Nah, itu ya. Jadi setiap yang sudah dibahas itu akan terkait terus untuk menyelesaikan atau penggunaan di metode numerik selanjutnya. Setelah kalian masukkan ke sini, nanti kalian akan mendapatkan nilai A sama dengan 0,109589, nilai B-nya min 0,292237. Nah, kalian lihat angkanya sudah mulai angka banyak koma ya, tapi tidak apa-apa, kan itu tujuannya fisika komputasi ya. Dari sini kita peroleh ini nilai A, nilai B kita dapat, maka kita dapat particular solutionnya sebagai 0,109589 sin X di min dikurangi 0,292237 cos X. Ya, ini adalah particular solution. Kemudian kita berlanjut ke complete solution atau solusi lengkapnya. Kan tadi formatnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Berarti kita punya Y sama dengan E pangkat min 0,75 X K1 cos X tambah K2 sin X ditambah, nah ini kalau yang particular solutionnya sudah lengkap ya, 1,09589 sin X min 0,292237 cos X. Untuk mencari K1 dan K2 ini kita menggunakan initial condition ya, yang tadi langsung di statement di problemnya. Yang ini kita dari Y0 sama dengan 5 kita peroleh kita lanjut sini aja biar muat. Dari initial condition yang pertama kita peroleh ini ya, 5 sama dengan E pangkat min 0,75 kali 0 K1 cos 0 tambah K2 sin 0 ditambah 0,109589 sin 0 min 0,292237 cos 0. Oke. Ini jadi diperoleh 5 sama dengan K1 min 0,292237. Jadi kita punya K1 sama dengan 5,292237. Ya.
Oke, selanjutnya kita gunakan initial condition selanjutnya ya, yaitu yang kedua. Tapi perlu diperhatikan, initial condition kedua ini kan turunan ya. Jadi kita harus tahu dulu turunan pertamanya. Turunan pertama. Jadi kita bentuk dulu, kan tadi kita udah punya pemisalan Y-nya ya, tadi yang solusi lengkapnya. Maka kita tulis dy dx-nya dari persamaan sebelumnya itu adalah kita turunkan min 0,75 min 0,75 x K1 cos x tambah K2 sin x tambah pangkat min 0,75 x min K1 sin x. Ini turunan dari U kali V ya. Biasanya kalau mahasiswa suka ketinggalan di sini. Jadi cuman UDV ditambah VDU-nya, itu bagian VDU-nya suka ketinggalan. Ini YP-nya kita turunkan juga. Turunan sin itu cos, kemudian turunan min cos itu sin ya. Nah, kita sudah dapat bentuk seperti ini, baru kita gunakan initial condition yang kedua, dy dx untuk nilai x sama dengan 0 sama dengan 3. Jadi untuk x sama dengan 0 ini nilainya 3. Kita akan dapat nilai 3 sama dengan min 0,75 min 0,75 kali 0. Kemudian ininya terlalu bawah ya, saya hapus dulu ya, sorry. Ya, tadi turun nulisnya. Kemudian dikali K1, nanti K1 nya kalian masukkan nilainya dari slide sebelumnya. Nah, ini kalau ujian fisika komputasi yang kelas teori harus ditulis seperti ini. Tapi tenang, tidak ada solusi eksak yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah solusi numerik. Ini saya hanya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana step atau pola pikir saat kalian mengerjakan secara exact solution. Ini jadinya 3 sama dengan min 0,75 K1 tambah K2 tambah 0,10 9589. K1 nya kita masukkan tadi dari nilai sebelumnya, diperoleh K2 sama dengan 6,859588. Ya, dari sini kita peroleh, kita masukkan semuanya, kita akan mendapatkan complete solution, itu Y sama dengan pangkat min 0,75 x 5,292237 cos x ditambah 6,859588 sin x ditambah 0,1095
89 sin X min 0,292237 cos X. Kalau di mata kuliah elektronika kalian pernah coba ini ya, solusi PDB orde 2 itu yang seperti ini udah pernah ya, harusnya masih ingat. Oke, itu adalah review persamaan diferensial biasa classical teknik dari dua contoh. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana metode numerik ambil peranan di PDB. Di metode Euler yang akan dibahas, kita coba membuat solusi untuk PDB orde 1 pangkat 1 gitu ya. Nah, apa sih metode Euler? Metode Euler adalah teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dalam bentuk seperti ini. Jadi, kalau misalnya ada persamaan diferensial, maka yang perlu kalian ubah pertama adalah bentuknya. Bentuknya harus mengikuti bentuk umum dari metode Euler. Seperti itu. Ya. Oke, kita coba langsung ke contoh. Nih, ada persamaan diferensial biasa seperti ini. Kalian diminta untuk menuliskannya kembali dalam bentuk umum penyelesaian menggunakan metode Euler. Bagaimana caranya? Ya. Nah, jadi dy dx tambah 2y sama dengan 1,3e pangkat min x, y0 sama dengan 5. Ini kita ubah menjadi dy dx, lihat, sama dengan 1,3e pangkat min x min 2y dengan y0 sama dengan 5. Nah, seperti ini ya. Di sini kita tahu bahwa fx, y-nya adalah 1,3e pangkat min x min 2y. Oke, kita coba satu lagi bagaimana mengkonversi PDB bentuk umum ke bentuk untuk persamaan Euler. Ya. Contoh selanjutnya, e pangkat y dx tambah x kuadrat y kuadrat sama dengan 2 sin 3x. Nah, dalam kasus ini kita ubah ya, ini jadinya dy dx. Nah, ini kan dia terhubung perkalian, berarti ini jadi seperti ini ya. Atau kalian bisa tulis di depan 1/e pangkat y, kemudian dalam kurung boleh. Ini 2 sin 3x min x kuadrat y kuadrat, ini e pangkat y dengan y0 sama dengan 5. Dari bentuk ini kita tahu bahwa fungsi fx y-nya adalah 2 sin 3x min x kuadrat y kuadrat per e pangkat y. Oke, contohnya cukup. Sekarang kita lihat sebenarnya bagaimana sih metode Euler secara grafis. Kita lihat di sini bahwa ada sebuah persamaan diferensial yang kita nggak tahu ya, tapi dia punya nilai di sini. Ini adalah true value. Jadi yang garis ini ya, garis ini adalah ya anggaplah exact solution. Oke ya. Nah, kemudian kita ingin mendekati atau ingin mendapatkan nilai ini dengan memprediksikannya menggunakan metode Euler. Kita bergerak
dari X0 di sini ya ke X1, kemudian dari Y0 ke ini kan X0 Y0, kemudian ini kan harusnya ini X1 Y1 true value ya. Kemudian nanti kita akan dapatnya di sini predict X1, Y1-nya yang dipredik. Nah, kita melangkah sebesar H. Lihat, ini kita melangkah sebesar H. Ya. Step size-nya sebesar H. Nah, kemudian Y-nya bergerak, ini kan nilai Y0 ke Y1, dia punya delta Y. Berarti kan dia punya delta Y. Maka kemiringannya adalah delta Y, delta X ya. Slope-nya, kemiringannya delta Y, delta X, atau Y1 min Y0 per X1 min X0. Ini jadi F X0 Y0. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa jadi dia tuh seperti mendekatinya dengan garis linear. Mau bagaimanapun si exact solutionnya ini, dia pokoknya mendekatinya linear, seperti itu ya, di setiap stepnya, Jadi nilai yang si predik ini yang saya lingkari itu dengan menambahkan tadi ya, dengan menambahkan titik awal terhadap hubungannya dengan garis linear. Jadi Y1 sama dengan Y0 ditambah, jadi Y1 ini Y0 kan ini ya, ini Y0 ditambah ini adalah Fx0, Y0 dikali delta X nya gitu. Jadi jadinya F, karena dianggapnya sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi nilai tangannya mendekati 1. Sangat kecil berarti sudutnya mendekati 0, nilai tangannya mendekati 1. Ini berarti dikali tangan ini ya, tangan P-nya sama dengan 1. Oke, nah seperti ini. Nah, yang perlu kalian lihat dari persamaan terakhir ini, X1 min X0 itu siapa? Ya. Lihat lagi balik dari gambar, X1 di sini, kemudian X0 itu kan di sini ya. Kalau kita tarik ke bawah, nah X0. Ini adalah delta X atau X1 min X0 yang tadi kita sebut sebagai H atau step size. Jadi X1 min X0 itu step size, maka persamaannya jadi Y1 sama dengan Y0 ditambah F X0, Y0 dikali H. Nah, seperti itu. Itulah mengapa di dua contoh sebelumnya
kalian diminta untuk mengonversikan menjadi bentuk seperti ini nih. Ya, jadi tinggal dikali H. Oke, kita langsung ke contoh kasusnya. Di sini tentang aliran panas ya. Bola pada 1200 Kelvin dibiarkan mendingin di udara pada suhu sekitar 300 Kelvin dengan asumsi panas hilang hanya karena radiasi. Persamaan diferensial untuk temperatur bola adalah ini theta terhadap T. Jadi temperatur terhadap waktu seperti yang tertulis ini ya. Nah, kalian lihat di sini udah koma-koma, udah wajib banget memang pakai komputasi. Tentukan temperatur pada waktu 480 detik menggunakan metode Euler. Asumsikan step size-nya H sama dengan 240 sekon. Jadi kalau step size-nya 240 sekon, waktu yang ditanya adalah 480 sekon, itu hanya butuh 2 step. Ya. Step yang pertama dia akan dapat nilai saat T sama dengan 240 sekon. Kemudian step yang kedua dia akan dapat nilai saat T sama dengan 480 sekon. Kita lihat. Kita mulai dari step 1. Nah, karena ini udah langsung berbentuk fungsinya udah mengikuti fungsi form metode Euler ya, kita tulis ulang aja seperti ini. Berarti kan min 2,2067 dikali 10 pangkat min 12 theta pangkat 4 min 81 kali 10 pangkat 8. Nah, kita dapat theta I plus 1 sama dengan theta I ditambah F theta I, theta TI, theta I dikali tadi step size. Yang mau kita cari sekarang theta 1. Theta 1 berarti theta 0 ditambah F theta 0, T0, theta 0 dikali H. Berarti 1200 ditambah F 0, 1200 H hanya 240 sekon. Ya, berarti ini 1200. Nanti untuk di pengerjaan soal lainnya kalian perhatikan satuannya ya. Ini karena keperluan contoh aja. Jadi semuanya udah langsung second dan perluan. Ini min 2,2067 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian 1200 theta 0 ya. Pangkat 4 min 81 kali 10 pangkat 8 kali 240 Kelvin. Ini jadi 1200 ditambah min 4,5579 200 diperoleh 106,09 Kelvin. Artinya kita dapatkan bahwa theta 1 itu adalah saat T1. T1 adalah T0 ditambah H. T0 nya 0 ditambah 240 sekon. Berarti T1 adalah 240 sekon. Nah, jadi theta 1 atau saat T sama dengan 240 sekon adalah 106,09 Kelvin. Selanjutnya kita lanjut ke step 2.
step 2-nya seperti apa? Nah, step 2-nya kita naikkan 1, jadi I-nya sekarang 1, theta I-nya 240, theta T1-nya 10, theta I-nya 106,09. Berarti theta 2 ya, theta 1 ditambah ditambah F T1 theta 1 dikali step size. Ya, ini theta 1-nya 106,09 ditambah F dari 240,106,09 dikali hanya 240 sekon. Jadi 106,09 ditambah, nah kita masukkan ke fungsinya ya, jangan lupa 2067 kali 10 pangkat min 12 dikali 106. Nah ini tetanya pakainya yang pangkat 4 min 81 kali 10 pangkat 8 dikali 240. Nanti diperoleh nilai theta 2-nya 110,32 Kelvin. Nah, theta 2 ini adalah theta untuk step kedua. Step kedua itu adalah theta 1 ditambah step size. T2 adalah theta 1, T1 tambah step size. Oke. Jadi 240 ditambah 240, 480 sekon. Berarti theta 2 atau theta saat 480 sekon itu mendekati nilai 110,32 Kelvin. Dilihat kalau kita coba menyelesaikannya menggunakan exact solution gitu ya, kalian coba pakai classical technique seperti tadi ya, itu kurang lebih seperti ini solusinya 0,92593 ln theta min 300 per theta plus 300 min 1,8519 tangan anti tangan 0,00333 theta sama dengan 0,22067 kali 10 pangkat min 3 T min 2,9282. Nah, exact solutionnya ini kan non linear ya. Untuk T di 480 sekon itu adalah 647,57 Kelvin. Kalian lihat jauh ya. Jadi kita punya prediksi di sini, exactnya di sini ini adalah galat atau error. Kenapa sih bisa seperti itu ya? Tadi karena step size-nya besar. Sekarang kalau step size-nya kita perkecil, ini adalah nilai eksak. Kalian perhatikan, tadi kan kita pakai step size-nya di sini ya 240. Kita dapatnya yang segini. Kemudian error relatifnya adalah 82,94. Kita perkecil menjadi 120, error relatifnya 15%. Kemudian kita perkecil step-nya jadi 60, error relatifnya jadi 5%. Kita perkecil lagi jadi 30, error relatifnya jadi 2%. Ya. Dari nilai eksak. Nilai eksaknya adalah 647. Jadi kalau kalian lihat, semakin kecil step size-nya, maka semakin mendekati exact solution.
Kalau misalnya kecil banget, misalnya 0,0, oh itu berarti kemungkinan akan mendekati solusi eksaknya. Tapi semakin kecil step size-nya, tentu jumlah step yang diperlukan untuk menyelesaikannya itu semakin banyak. Berarti timing consume. Jadi waktunya yang dibutuhkan juga semakin lama. Nah, di sini kita lihat bagaimana kalau misalnya kita stepsnya 480, kemudian ke 240 gitu ya. Ini kan mendekati nilai, semakin kecil akan semakin mendekati nilai exact solution. Tapi ini pasti jelas time consuming. Berapakah besar besar error dari pendekatan Euler ini? Kalau kita lihat di daerah Taylor kan bentuknya seperti ini ya, panjang. Nah, kalau kalian perhatikan metode Euler ini kita pemotong hanya sampai dengan 2 suku pertama dari daerah Taylor, hanya sampai dengan 2 suku pertama. Kalian lihat ini exactly sama persis dengan bentuk metode Euler tadi ya, seperti ini kan bentuk metode Euler. Nah, berarti nilai error dari pendekatan ini ya segini, sebanding dengan step size kuadrat ya. Nah, ini kalau ini kan ibaratnya step size-nya kita 0, ya. Kalau kita sudah buat programming itu kan yang itu komputer ya. Nah, ini misalnya 0, pangkat 3 itu udah kecil banget. Jadi ya udah kita tuliskan bahwa nilai errornya seperti ini. Jadi kalau mau errornya kecil, maka nilai step size-nya harus diusahakan kecil. Oke, demikian metode numerik untuk persamaan diferensial biasa dengan metode Euler. Kita akan lanjut ke metode berikutnya, yaitu runge-Kutta.